Hal-hal aneh tapi nyata edisi 1. Nomor 1, Mike si ayam tanpa kepala. Mike the Headless Chicken adalah ayam yang berhasil hidup tanpa kepala selama 18 bulan. Jadi ceritanya suatu hari dia mau dijadiin makan malam sama yang punya, dan dibawalah dan dipotong kepalanya. Cuma Mike ini nggak mati, dia keliaran, dia bertengger, dia berusaha matuk-matuk dan kemana-mana gitu. Akhirnya ownernya kasihan dan mutusin dipiara aja. Dan dia dikasih makan pakai pipet, terus pakai biji-bijian yang dipotong kecil-kecil. Gue juga nggak tahu cara ngasih makannya gimana. Ini anjing tetangga ribut banget. Saya nggak tahu suaranya masuk apa enggak. Tapi sudahlah. Perbedaannya waktu saya kecil kayaknya ayam yang setelah dipotong kepalanya hidup itu nggak terlalu langka, karena paman saya sendiri ngalamin, dia ayamnya dipotong terus masih menjuntai-juntai, masih lari-lari, tapi biasanya nggak lama, berapa menit. Teman-teman saya juga pernah ngalamin, keluarga lain juga pernah ngalamin. Ini tuh zaman dimana ayam jarang kita beli dari supermarket, tapi kita piara dan potong sendiri. Terus cuman nggak ada yang hidup selama Mike. Jadi teorinya teori dan mungkin juga udah diinvestigate ya, kenapa Mike bisa hidup segitu banyak. Ya karena kayaknya pas motong mereka miss saluran utama jugularnya, sehingga dia masih fungsi-fungsi yang dia butuhkan untuk hidup tuh masih bisa. Jantungnya, heartnya, mungkin saluran pernapasan atau pencernaannya masih oke. Selain itu katanya bacokan itu juga miss bagian-bagian otak yang penting untuk mengontrol ini semua. Terus juga pas dia potong, kenapa tidak ada pendarahan yang fatal? Karena terjadinya blood clot. Jadi kayak pengempalan darah yang berhenti pada saat yang pas gitu. Udah itu Mike ini kan juga termasuk burung. Burung itu mereka punya organ di bagian belakang yang bisa mengontrol keseimbangan. Jadi dia masih bisa jalan dengan normal gitu. Bahkan dia sebenarnya katanya kupingnya satu masih ada. Nah, tapi akhirnya ternyata Mike ini udah nggak jadi mati, dipiara, dia menjadi bintang tenar dia, dan malah menyumbangkan banyak sekali kekayaan kepada tuannya. Bayangkan aja di zaman itu untuk ngelihat Mike aja tiket masuknya itu ekuivalen dengan $3 US di zaman sekarang. Sekali masuk itu sekitar mungkin 50 ribuan. Dan katanya pada zaman-zaman dia paling tenar, 1 bulan orangnya bisa bawa pulang 60.000 US per bulan. Itu kayaknya gede banget nih. Bahkan katanya kalau Mike-nya mau dijual waktu itu dinilai sebanyak ekuivalen dengan $136.500 kalau dia mau dijual. Dia juga masuk ke majalahnya juga bukan abal-abalan, tapi majalah kayak Time sama Life. Akhirnya suatu hari dia waktu lagi di motel, lagi traveling untuk show, dia mati. Katanya dia kesedak sama mucusnya, mungkin lendir atau apa. Tapi juga ada gosip kalau dia dijual gitu. Cuman ya banyak yang bilang kalau trakea, kerongkongannya tidak bisa napas, dengan ada gangguan pernapasan, dan akhirnya dia kesedak sampai mati. Jadi ya itu, dia berhasil hidup selama 18 bulan. Dari sejak kebacok di tahun 1945, dia baru meninggal 1947. Nomor 2, perbedaan negara waktu untuk negara yang paling banyak dan paling sedikit. Negara mana yang paling banyak time zone? Coba tebak. Indonesia, karena Indonesia lebar, gede. Enggak, Indonesia cuma punya 3, itu malah sangat sedikit dibandingkan banyak negara yang lain. Rusia, karena Rusia gede. Enggak juga. Amerika, enggak juga. Apa dong? Prancis. Berapa time zone-nya? 12.
Kok bisa? Ya karena teritori mereka sebenarnya ada di mana-mana. Adanya bahkan ada kayak sampai ke Marquesas Island, ada sampai ke Amsterdam sana, New Caledonia, ada di Clipperton, nama-nama yang mungkin kita nggak sadar. Terus negara mana yang time zone-nya paling sedikit? Mungkin negara-negara kecil misalnya tebakannya North Korea. Oke, emang benar North Korea cuma punya satu time zone. Armenia, iya. Albania, Bangladesh, iya. Belarus, iya. Kecil banget. Bhutan juga iya. Brunei, iya dong. Brunei cuma sebiji upil. Kambodia, iya. Tapi yang paling nggak expected kalau cuma punya satu time zone adalah Cina. Cina cuma punya satu time zone. Walaupun aneh gitu mereka ngotot punya satu time zone. Jadi mereka memakai waktu yang dinamakan Xinjiang time dan itu dipakai di seluruh negaranya. Terus kenapa China ngotot memakai satu time zone? Ceritanya itu pas zaman dulu mereka berusaha bikin China sebagai satu unity, jadi time-nya satu. Kayak mungkin bisa dari segi apa praktikal, karena praktikal as in praktikal yang nggak terlalu praktikal juga. Jadi begitu nyebut, oh ini nggak usah bilang waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur, atau mungkin di Amerika Eastern Time, Western Time yang kadang-kadang membingungkan. Tapi masalahnya ya tentu saja jadi aneh juga karena kan China kan besar, mereka bentangannya besar. Jadi bisa aja di satu tempat mereka cuma ngalamin sunset pas tengah malam atau sebaliknya jam berapa matahari udah tinggi gitu. Jadi agak kacau balau juga. Cuman sampai sekarang kayaknya mereka belum ganti dan tetap pakai satu time zone. Nomor 3, batu nisan hidup atau living headstone. Sekarang kita udah bisa punya batu nisan yang pakai QR code. Jadi QR code itu adalah pasti kalian tahu udah di mana-mana yang bentuknya kotak, yang bentuk pattern yang bisa beda-beda. Ini dulu QR code itu pernah keluar dan gak sukses, tapi sekarang dipakai di mana-mana, termasuk nyebelin banyak restoran yang cuma pakai itu. Jadi masuk ke restoran itu scan QR code yang ada di meja untuk ngelihat menunya. Biasanya oke lah kalau misalnya buat kita yang punya akses atau punya akses atau punya keinginan untuk membaca dari handphone. Nanti kalau misalnya buat yang muda-muda, nanti kalau kalian udah mulai perlu pakai kacamata itu rasanya nggak enak ya. Walaupun pakai handphone bisa di zoom, tapi kadang-kadang kualitasnya itu blur atau nggak enak gitu loh. Di zoom segede gaban terus di scroll sana sini. Nah, jadi QR code ini benar-benar udah dipakai di mana-mana. Macam kalau kita mau masuk ke Indonesia aja kita harus scan, kita harus ngisi itu bea cukai dan pernyataan sehat, dan habis itu dapat QR code. Terus ya sekarang bahkan di batu nisan kita juga bisa pakai QR code. Jadi orang bisa scan QR code itu, habis itu mereka akan masuk ke halaman yang ada foto, ada video, ada biografi, cerita tentang orang yang udah meninggal ini, bahkan tentang komen-komennya bagaimana. Jadi bisa ngeliat banyak cerita di kuburan misalnya. Nah ini namanya ada yang dinamakan dengan living headstone, jadi batu nisan hidup, di mana kita bisa kita nggak cuma ngelihat namanya siapa dari tahun berapa ke berapa, loving husband, loving wife gitu, tapi benar-benar bisa ngeliat cerita dari orang ini. Nomor 4, anestesi atau painkiller untuk bayi. Satu kepercayaan yang menurut saya cukup gila karena ini terjadi di dunia medik, dan kayaknya kau dengar aja mungkin sebagai orang awam kita juga pasti meragukan atau setidak-tidaknya skeptikal. Ini adalah kenyataan kalau bidang medikal nggak mengenali kalau bayi itu bisa merasakan sakit. Jadi sampai mungkin tahun 80, bahkan awal 90, mereka masih percaya, banyak yang masih percaya kalau bayi itu tidak bisa merasakan sakit. Makanya kalau mereka perlu medical prosedur kayak suntikan atau bahkan operasi kecil, mereka nggak kasih painkiller
Atau kadang-kadang mungkin ada yang cuman kasih hirup gas yang cuman buat bikin agak-agak merasa nam itu kayak kesemutan, makanya merasa bebal dikit, padahal tapi tidak ngeblok sakitnya. Bayangkan deh anak bayi begitu. Kenapa mereka bisa punya kepercayaan ini? Katanya karena mereka mikir kalau bayi itu belum punya perkembangan yang bisa membuat mereka bisa merasakan sakit. Jadi selama itu mereka dianggap oke, nggak apa-apa, toh mereka belum bisa merasakan, nggak ada nerve buat merasakan sakit itu. Sampai akhirnya banyak buku-buku yang mulai bermunculan dan meragukan teori ini. Katanya harusnya bayi bisa merasakan sakit, dan tapi ternyata awal-awal kemunculan teori itu yang bilang kalau bayi itu bisa merasa sakit, banyak juga orang-orang di medical yang nggak percaya, kalian ngaco, atau ada juga yang ngelawan kayak nggak ada bukti yang lebih konkret, atau ini nanti jadi ada masalah karena anak kecil nggak bisa dikasih painkiller atau anestetik atau apa. Akhirnya setelah ada bukti kalau ternyata diselidiki kalau respon daripada bayi terhadap sakit, misalnya sedang ada prosedur, mereka ada stress hormone yang naik, dan ada juga pokoknya signal-signal yang menunjukkan kalau kita berespon terhadap sakit itu sama dengan di bayi. Jadi akhirnya mulailah dipercaya kalau bayi itu juga bisa merasakan sakit. Ini benar-benar saya benar-benar bingung kenapa bisa masuk akal kayak gitu di dunia medis yang harusnya pinter ya. Nah jadi ini zaman-zaman dulu, jangan-jangan pas ya mungkin saya lahirnya udah mulai ada pertanyaan, tapi mungkin juga kalian ada yang udah berumur, jangan-jangan kalian pernah mengalami medical procedure tanpa anestesi atau painkiller, karena itu juga bisa long term efek. Misalnya kan waktu bayi, apalagi misalnya mereka bermasalah prematur atau apa, banyak prosedur yang menggunakan jarum. Ya mungkin kita kalau misalnya kayak dewasa cuman disuntik biasa mungkin kita bisa tahan, tapi kalau misalnya terus menerus dan tanpa ada kayak cara untuk membantu menahan sakit itu, akhirnya katanya ada juga yang kayak orang di study kalau mereka jadi takut sama jarum, asosiasi jarum terhadap sakit yang sangat gitu. Atau bahkan ini juga bisa kok ayam tetangga berkokok jam segini sih. Ini saya rekodnya jam 8 malam. Tapi emang sih berkokok kapan aja sih dasar. Moga-moga kalian nggak denger. Denger juga gak apa-apa sih. Terus apa tadi? Iya, jadi mereka juga bisa jadi anxiety ayam. Jadi anxiety pas mereka udah besar gitu. Jadi ada trauma disorder, dan juga mereka lebih nggak tahan sakit untuk apa yang studi ini conduct di antara bayi-bayi yang dulu menghadapi prosedur-prosedur ini tanpa anestesi sama yang dengan anestesi, dengan pain relief lah. Maka ada yang saking parahnya bisa kayak punya masalah untuk learning, kayak learning disability, punya anxiety, depresi, bahkan ada yang PTSD. PTSD itu kayak post traumatic stress disorder. Ini biasanya terjadi buat orang-orang yang mengalami trauma yang cukup berat dan akhirnya jadi takut. Jadi tiap kali ada masalah yang kelihatannya mirip, mereka akan kayaknya susah untuk cope-nya. Misalnya contoh yang trauma ringan seperti saya pernah ini nggak terlalu parah, tapi saya pernah lagi di WC, saya ngelihat ceiling saya aneh, dan untungnya ini midnight nih, lagi ngantuk-ngantuknya. Untungnya saya punya feeling aneh, saya ngelihat kayaknya gapnya kok kayak lebih gede dikit, dan ini gapnya kecil. Terus ya udah saya keluar, dan bener aja 2 langkah keluar dari WC, ceilingnya jatuh satu ceiling, menimpa kabel ketarik, klosetnya sih nggak apa-apa, tapi pokoknya kalau saya di dalam mungkin saya udah berdarah-darah atau apa, karena lumayan gypsumnya berat juga dan gimana. Nah sejak itu
Saya kalau ngelihat kadang-kadang saya masih plototin tuh, biarpun sekarang udah botak, tapi saya juga tetap serem dan saya juga sampai kayak berapa lama setelah itu di dalam kamar atau di ruangan lain saya sempet kayak takut gitu kalau kalau suatu kali sirine juga jatuh kan ini tiba-tiba banget. Nah jadi post dramatic stress disorder ini kayak gini. Jadi apa yang udah pernah dialami pas itu bisa bikin sangat overwhelming, sangat mungkin nggak punya kemampuan untuk cope, untuk menghadapi masalah itu. Nah ini makanya ini efeknya bisa panjang banget untuk hal-hal yang menurut saya sangat aneh. Untungnya sekarang oke ini udah jadi general knowledge ya kalau bayi itu bisa merasakan sakit jadi mereka akan mendapat treatment yang sama dengan dewasa. Nomor 5, tikus sebagai obat sakit gigi. Salah satu sakit yang sangat mengganggu dan menyiksa adalah sakit gigi. Rasanya langsung di kepala bagi yang orang yang saya pernah mengalami itu benar-benar uh, gimana susah banget, gak bisa mikir, gak bisa kerja, gak bisa tidur. Nah untungnya kita sekarang sakit gigi ada painkiller, bisa juga ada pakai gel, bisa juga ke dokter gigi. Yang pasti udah modern lah caranya. Tapi nggak selalu kayak gitu. Di zaman dulu obat sakit gigi tuh banyak macam-macam yang aneh-aneh. Salah satunya adalah pakai tikus. Seperti apa pakai tikus? Ya pakai tikus itu terjadinya menurut kepercayaan Mesir kuno. Jadi ada dua cara yang saya ketemu dari source-source yang bisa dipercaya. Satunya adalah tikusnya itu dicampur dengan bahan-bahan lain. Saya juga nggak tahu bahan-bahan lain itu apa, tapi dia dijadikan kayak semacam paste itu kayak bubur kental gitu. Habis itu ditaruhlah di bagian gigi yang sakit. Nah kalau itu udah cukup menjijikkan, lebih menjijikkan lagi cara satunya, yaitu ambillah tikus, potong dua, dan tempelkan ke gigi yang sakit. Oke, jadi bayangkan kalau kalian sakit gigi di geraham nih, terus pegang tikus terserah mau bagian kepala atau ekor, terus tempelin ke situ buat meredakan sakit gigi. Mungkin kalau dipikir-pikir beneran efek kali ya, bayangkan dengan kayak gitu, saking traumanya, apalagi kalau tikusnya mungkin masih ogel-ogel, pasti ya udah deh nggak jadi deh sakitnya. Oke, jadi dengan pengetahuan baru ini, lain kali kalau sakit gigi, tangkap dulu ya tikusnya, harus tangkap yang hidup-hidup. Mungkin ini maksudnya juga bukan tikus kali ya. Ya mice itu bahasa Inggris berarti tikus yang kecil. Jangan kalian tangkap tikus got yang segede gaban, terus dipotong dua dan disumpel, apalagi kalau sakit gigi ini belakang. Uh, tolong deh, paracetamol aja. Bonus anak-anak cerewet. Ini fun fact yang terserah mau percaya apa enggak, karena source-source yang saya ketemukan itu source yang agak-agak abal-abalan, dimana kayaknya mereka saling quote. Tapi mungkin ada benarnya, tergantung juga bagi orang tua, mungkin kalian tahu ya. Katanya rata-rata anak umur 4 tahun tiap hari nanya sekitar 400 pertanyaan. Jadi nggak tahu itu benar apa enggak. Mungkin kayaknya kalau sekitar 200-300 itu kayaknya benar ya. Cuman kalau 400 ya nggak tahu juga sih. Ini source-nya juga agak diragukan. Cuman dari pengalaman saya sendiri, dulu saya sendiri nggak punya anak, tapi saya punya keponakan yang dulu jarang-jarang ketemu, tapi kalau ketemu dia cukup nempel karena dia somehow merasa fun main-main sama saya dan gangguin saya. Apalagi kakak saya dengan senangnya menitipkan berjam-jam, dan apa yang dia lakukan sama berjam-jam itu nanya. Pertanyaannya tuh bisa bikin gila karena dia nanyanya misalnya kayak kenapa kenapa Spiderman pakai kolor? Salah. Kenapa Superman pakai kolor? Terus oke, mungkin karena saya orangnya iseng juga, jadi saya jawab, oh kasih alasan aneh gitu. Terus dia tanya kenapa nggak merah, kenapa merah kolornya. Terus saya jawab lagi, terus kenapa nggak kuning, saya jawab lagi, kenapa nggak biru, terus saya jawab lagi. Tapi dia nanya semua warna, dan dengan isengnya juga saya jawab, cuman dan kayaknya dia enjoy. Awal-awal gue juga enjoy, tapi lama pusing juga.
apalagi dia nanya misalnya waktu itu lagi masih agak zaman Mario Kart. Oke, suka suka Mario Kart siapa yang paling suka? Udah gue jawab, gue suka pakai Toad misalnya, yang si jamur itu. Terus dia, oh ya udah, kalau favorit yang kedua siapa? Oke, itu cukup wajar lah. Terus dia nanya lagi, favorit ketiga siapa? Terus nanya lagi, favorit keempat siapa? Oke, kan harusnya favorit cuma beberapa kan, karena mau lama-lama tokonya habis dong. Dia pinter, dia berbalik lagi. Terus nanya dari belakang, yang paling nggak favorit siapa? Terus yang nggak favorit nomor 2 siapa? Yang nggak favorit nomor 3 siapa? Oke, jadi dari beberapa jam interaksi saya, kayaknya dia udah nanya banyak banget. Ya walaupun sebenarnya average setiap hari nanya 400 mungkin agak ekstrim ya, tapi nggak tahu juga sih. Saya juga nggak pengen cerewet suruh subscribe atau like, tapi itu adalah motivasi saya. Kalau kalian suka video ini atau suka belajar hal-hal aneh, mungkin dengan melihat adanya like atau subscribe, saya bakal, atau bahkan view, saya bakal termotivasi untuk bikin lagi. Tapi kalau enggak, siapa yang mau ngapain ya, kerja sia-sia. Jadi nggak maksa, tapi maksa dikit.